好，同学们，大家在哪儿呢？teman-teman pada posisinya di mana? 可能有的在公司，有的在家里，是吧？mungkin ada yang di rumah, ada yang di kantor ya. 好，无论大家在哪儿，我都祝大家一切顺利ya. Walaupun teman-teman dimanapun berada, saya berharap, saya doakan teman-teman semuanya lancar. 好，来我们看一下星期六和星期天的问题。我先看一下班长给我寄的问题啊。Kita akan mulai lihat pertanyaan hari Sabtu dan Minggu. Sebentar, saya buka dulu file dari班长ya. OK， 好，我看一下有什么问题啊。在家里 Vincent 呀 ，OK， jelas， 好的，听清楚就好。Vincent 在家里，可能大部分都在家里是吧？Mungkin 大部分都 sebagian besar 呀，都在家里。Di rumah rata-rata 呀，大部分，我们学过吗？ Kita pernah belajar nggak ya？ 大部分还没 ，OK， 部分都 bagian， 大部分都 sebagian besar。OK， 部分。哦，我们学过部门是吧？部门都 department 就是这个部分。部分 ini bagian 有什么部分bagian apa？ kalau tadi saya ada kasih satu kosakata 大部分，大家可能 mungkin 大部分 sebagian besar ya， 都在家里 sebagian besar。kalau sebagian kecil berarti 小部分ya. Jadi kalau yang kayak gini mungkin bisa bantu teman-teman jadi oh ya dapat ya beberapa kosakata baru dengan satu kata 部分. Ini yang saya senang sih dari bahasa Mandarin ya, itu sangat membantu ketika kita belajar untuk memperdalam dan memperbanyak kosakata kita. 小部分 berarti sebagian kecil. Memang nggak semua, tapi lumayan kebantu untuk sekitar 60% bisa seperti ini. Jadi, oh ya, saya udah belajar tak, belajar xiao. Tinggal masukin ya, tinggal ikutin format, terus masukin xiao bufen. 好，我们看一下第一个问题dari Pak Teddy. Pak Teddy tanya tufu. Oh, tufu itu adalah nama penyair yang kemarin kita bahas di di kelas ya tentang Tushu Po Wan Juan. Tushu Po Wan Juan yang kemarin kata-kata yang terkenal dari penyair di masa dinasti Tang ya. Tufu itu ada nama orang. Oke, 我再继续, saya lanjut lagi. 老师, kalau pembelajaran secara online, gimana ngomong bahasa Mandarinnya? Pembelajaran secara online itu kayaknya ditranslate ya zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu nggak ada. Online kan 网上, kita belajar 网上, belajar ya 学习. Oke, ini translatean dari, jadi ya itu bahasa Mandarin itu menariknya adalah begitu teman-teman kuasai kosakata, nih muncul kosakata baru ya sesuai dengan kondisi sekarang, nah kita bisa masukin frasenya 网上学习 belajar. Untuk nanti lebih pasti, saya ajarin teman-teman cara cek di internet. Nanti suatu saat, misalnya teman-teman udah menguasai banyak kosakata, terus ada muncul kosakata seperti itu, misalnya pembelajaran online. Nanti mungkin berapa tahun ke depan muncul lagi ya kosakata-kosakata baru sesuai kondisi. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah memang teman-teman udah kuasai satu basic, masukin ke dalam Google, itu membantu. Jadi teman-teman bisa cek, oh, translatan saya masuk nggak sih ke istilah yang dipakai secara umum ya? Nanti saya ajarin 网上学习 atau 在线. 在线itu sama dengan online gitu ya. 在线. Nah, 在itu di, 线 ini adalah benang. Benang itu wires, maksudnya line gitu ya. 在线学习. 我们可以看一下. 学习 kan kita udah belajar pembelajaran ya. Nah, bagi teman-teman yang udah mulai kenal huruf Mandarin, sebenarnya bisa cek caranya gini. Sebentar. Ini
Oke, teman-teman screenshot dulu, terus saya ajarin teman-teman cara cek. Jadi saya kasih teman-teman cara mandiri gitu ya, nggak terlalu harus bergantung gitu ya. Teman-teman misalnya nanti suatu saat sudah kuasai banyak kosakata, terus ya seperti ini, oh pembelajaran online nih, kita translate seperti apa ya? Oh online, 网上在线, terus 学习 belajar. Oke, saya mau cek nih kata-kata ini dipakai nggak sih di artikel, di koran atau di secara website artikel gitu ada nggak? Nah kalau ada berarti orang paham gitu ya. Jadi kita perlu mencari itu karena ya itu ya berkembang, bahasa itu berkembang. Kalau sudah, nah saya tunjukin teman-teman. Teman-teman bagi yang sudah tahu huruf Mandarin, bisa caranya gini, sebentar. Bebas ya teman-teman browsernya apa, yang penting kan Google. Nah begitu Google, teman-teman boleh cari misalnya, tadi apa? Oh, 网上学习。Ada ya, teman-teman bisa lihat. Ini Baidu, Baike ini adalah yang dipakai di sama orang-orang China, kayak Google-nya China gitu ya. Nah, kalau ada berarti frase ini bisa dipahami oleh secara internasional. Seperti itu maksudnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek. Nah, ini 网上学习. Nah, ini muncul ya. Jadi 学习方式itu cara belajar, pembelajaran online seperti itu. Kira-kira ya. Terus tadi ada satu kosakata 在线学习，在线学习。Share screen saya bisa kelihatan ya. Nah, 在线学习也有ya, 在线学习 juga bisa nih. Kira-kira caranya seperti itu. Jadi teman-teman jadi tahu, oh ini juga di bawahnya ada ya, 在线学习. Berarti frase ini memang ada kayak gitu. Seperti itu. Nah, terus mungkin pertanyaan teman-teman, Laoshi, kalau saya taunya misalnya, oh saya tahu nih uang itu internet gitu. Terus saya nggak tahu padanan katanya gitu, contoh ya. Terus saya tahu 学习. Nah, bagusnya sekarang gitu ya, Google, maksudnya online sekarang gitu. Teman-teman masukin uang, masukin 学习ya. Tadi teman-teman lihat saya ketik. Nah, terus kita masukin. Kadang-kadang kita bisa dapat frasenya. 有时候 ya, 有时候 kadang-kadang. Ini kayak gini dia muncul kan uang 学习 kan kita ada satu kosakata uang, tapi 学习 nggak tahu cara rangkainya. Nah, teman-teman masukin dia akan muncul juga 在线学习. Oh, berarti ini. Ya, teman-teman ya, kelihatan share screen saya? Itu caranya. Jadi teman-teman nggak mesti harus bergantung banget gitu ya. Aduh, kalau saya nggak tanya Laoshi, saya nggak paham. Bisa caranya begitu. Kalau bagi teman-teman yang sudah mengenal huruf Mandarin, bisa ketik, nah silakan ya, bisa explore. Menurut saya zaman sekarang lebih enak lagi ya dibandingkan dulu kalau saya belajar memang mau nggak mau tanya ke Laoshi gitu. Karena dulu internet nggak berkembang seperti zaman sekarang. Itu ya teman-teman. Sudah oke? Kira-kira sudah dapat ya caranya ya. Jadi kalau di China itu banyak kan dipakai itu Baidu. Kalau sudah, saya balik lagi ke halaman yang buat saya tulis. Sebentar. Iya, betul. Maksudnya kadang-kadang kan teman-teman bisa, oh ya perkembangan saya habis ini kemana gitu ya. Iya benar Ibu Cindra, bagi yang udah bisa huruf Mandarin, terus kira-kira tahu nih kosakata sedikit, tapi saya nggak tahu ya secara ini benar nggak gitu translatannya. Maka teman-teman bisa masukin kayak gitu, si internet bisa bantu kita. Itu maksudnya ya. Jadi kita bisa mendayagunakan sumber internet yang benar-benar luar biasa kayak gitu. Bagi yang benar-benar udah di level yang bisa baca bahasa Mandarin, bisa seperti itu teman-teman ya pendalamannya. Ya, dari Google terus masukin aja. Yang penting huruf Mandarinnya masukinnya benar ya. Kayak gitu. Bisa, teman-teman bisa explore dari situ. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan dari Bu Emi. Webinar Mandarin apa ya? Webinar. Nah, sama. Web 网上, benar ya? Internet. Nah, terus kalau binar itu kan sebenarnya seminar. Seminar itu kita bisa 座谈会, 讲座会, 研讨会. Banyak istilah seminar tergantung seminar itu dilakukannya tujuannya buat apa.
Kalau 研讨会 sebentar ya, saya tulis. Ini juga translatean teman-teman. Dulu nggak ada kan ya webinar. Misalnya, 我们可以说网上研讨会 contoh. 研讨会. Nah, maksud saya basic kosakata ini yang mesti kuat gitu. Misal, teman-teman ketemu kayak gini, oh ya saya coba translate, baru masukin ke yang tadi saya ceritakan ke teman-teman. 网上研讨会. Nah, 研讨会 ini biasanya jadi 我跟大家解释一下研讨是什么意思。研 ini artinya meneliti. 讨 ini artinya diskusi. Nah, kalau 研讨会 biasanya seminarnya itu ada interaksi, mungkin ada semacam praktek atau ya kayak semacam itu, maksudnya ada si pemapar materi, terus habis itu pesertanya boleh praktek gitu ya, namanya 研讨会. Jadi di situ ada hasil penelitian, terus ada diskusi, itu namanya 研讨会, enggak satu arah, biasanya timbal balik, itu namanya 研讨会. Nah, terus kayak kita belajar di materi kita ada namanya 座谈会, 有没有? Baru berlalu ya Sabtu Minggu ini, 我们说座谈会. 座谈会. 座 saya bilang sama teman-teman adalah tempat duduk. Tan ngobrol ya. Hui pertemuan sama hui. Nah, 座谈会 ini lebih seminarnya adalah one way. One way ibaratnya ya udah kita peserta kita dengerin, mungkin ada sesi pertanyaan ada, tapi peserta tidak memaparkan pendapat atau segala macam gitu ya. Lebih ke satu arah, namanya 座谈会. Seminar juga. Atas juga mungkin seminar. Nah, cuman beda sedikit cara eksekusinya seperti itu ya. Oke, 座谈会 kita juga artikan sebagai seminar. Ini juga kalau mau diartikan ya seminar gitu, cuman caranya aja. Misal kalau, lalu saya bikin seminar, tapi si peserta itu praktek langsung, terus mereka boleh diskusi pendapat mereka, misalnya contoh ya kan beda-beda cara eksekusinya. Nah, maka disebut 研讨会. Jadi saling meneliti, saling berdiskusi gitu ya. 网上 ini adalah web online ya. Semoga terjawab ya Ibu Emi. 网上研讨会. Itu jadi maksud saya ketika teman-teman menguasai satu basic kosakata, maka teman-teman bisa belajar sendiri memperdalam caranya yang tadi saya bilang. Udah tahu kosakata basic, oh ya sudah, saya masukin katanya. Baru cek ya secara umum orang pakai nggak gitu. Karena bahasa kalau kita ciptain sendiri-sendiri, nanti kita ngomong ke orang kan orang nggak paham. Itu sih makanya kenapa kita cek lagi ke Google seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Dari Ibu Chandrawati, 老师问题 juga bisa artinya masalah. Betul Ibu. Dengan huruf Mandarin yang sama ya. Jadi 问题 yang kemarin saya bahas 题 topik ya. Oke, 话题就是这个题. 问 itu bertanya ya, kata kerja. 问题 jadi bisa pertanyaan, bisa juga masalah. Misalnya kalau jadi tergantung konteks ngomong memang. Misalnya saya bilang, 你那边没问题吧? Berarti 你那边 kamu di sebelah sana gitu ya. Misalnya saya telepon ke bagian tertentu, saya bilang, saya ngecek lah ya. 你那边没问题吧? 没问题 artinya, oh di situ nggak masalah kan ya? Maksudnya semuanya lancar kan? Nah gitu ya. Jadi tergantung konteks. Kalau misalnya saya bilang, 同学们大家有问题吗? Berarti teman-teman semuanya apakah ada pertanyaan? Misalnya saya selesai jelasin, saya tanya ada pertanyaan. Nah, berarti 问题. Huruf Mandarinnya sama teman-teman ya. Nah, cuman yang kemarin saya bilang ti ini adalah topik. 话题 topik pembicaraan. 话 karena 话 itu kata-kata. Terus kemarin ada satu lagi 主题, 对吗? 主题, 主 itu adalah utama, main ya, utama. Jadi 主题 jadi topik utama. Nah, justru menurut saya teman-teman menghafal kayak gini bagusnya dirangkai gitu ya. Maksudnya contoh 问题, oke, saya tahu pertanyaan masalah. Berarti dapat dong satu kosakata. Terus nanti teman-teman misalnya, 老师
misalnya lagi jelasin kan saya suka kasih contoh, oh, ti ini dipakai juga misalnya huati, kayak kemarin kita bahas huati topik. Oh, jadi ti-nya sama. Nah, ini sangat kebantu sekali ketika teman-teman nanti mengenal huruf Mandarin karena sama kan. Jadi gampang gitu loh, maksudnya lebih mudah kebayang dibandingkan teman-teman hafalnya terpisah-pisah gitu ya. Huati ini topik. Nah, terus yang kita pelajari di modul kita namanya cuti. Cuti topik utama. Cu itu adalah tuan, curen, tuan ya. Terus cuyen, cuyen itu pemeran utama. Nah, cu ini utama. Cuti topik utama seperti itu ya. Jadi teman-teman, oh ya ini semua sama. Pertama bantu huruf Mandarinnya ya teman-teman, jadi tahu oh ini semua huruf T-nya sama. Yang kedua dapat perluasan kosakata. Oke, 比如说这次座谈会的主题是什么啊？这次 kali ini 座谈会的主题 berarti topik utama dari seminar adalah apa? Oke ya, jadi cara masuk ke kalimatnya seperti itu. Silakan di screenshot dulu. Saya lanjut pertanyaan berikutnya ya. Tadi ada yang tanya Yen ya, Yen ini meneliti. Ini saya tulis di bawah. Seperti ini. Justru saya lebih senang kalau bisa saya jabarin ke teman-teman kira-kira ini artinya satu-satunya apa. Jadi teman-teman kuat gitu ya, kokoh secara basic. Memang saya belajarnya seperti itu. Jadi dari satu-satu huruf baru masuk ke kosakata ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Yunita. Paizhi apa katanya heizhi? Oh, kemarin ya yang saya bilang 做白日梦, mimpi di siang bolong gitu ya. Oke, 不是黑日是黑夜. Ya, nah kayak yang tadi saya bilang ada yang bisa kan kayak 大部分, 小部分. Nah, kalau kayak gini dia nggak langsung ya, dia punya kosakata yang lain. Ini sudah di screenshot. Biar saya lanjut ke halaman berikutnya. Jadi kemarin saya ada bilang 白日梦. 白日 itu artinya 白日梦. 梦 ini mimpi ya. 白 putih. 日 kalau teman-teman masih ingat kita belajar 星期日的日, hari Minggu. Terus 日 ini bisa mewakili tanggal. Cuma dia adalah bahasa tulisan. Misalnya teman-teman tulis diary gitu ya, kayak ini 2021年 contoh ya, tulis diary 2021年现在是9月20 20 itu ada cara nulisnya begini atau ya seperti biasa gini ya. Boleh, dua-duanya boleh. 20 29 ini是28 28 ya, 28 日. Nah, kalau bahasa tulisan atau teman-teman terima undangan merit, rata-rata sih pakai ini ya, artinya tanggal. Nah, tapi kalau misal ngomong, biasanya orang bilang how ya. Nah, gitu. Sedikit berbeda. Ini link ya, link itu 0 no. Ya, kalau teman-teman terima undangan merit biasanya tulisannya begitu ya, menurun ke bawah. Link ada 2 ya teman-teman, ini presisinya nggak dapat ya. LING ada 2. Nian ya, jadi kalau nyatain tahun kita perlu banget nian pasti. Walaupun teman-teman bilang kan 2021 sudah tahu itu tahun. Nah, cuma di bahasa Mandarin kita perlu banget ya tambahin nian. Habis itu bulan 9 月. Nah, 20 teman-teman udah belajar ya. 28 Pak. Ini Pak 8. 28 tanggal 28. Misalnya nulis diary atau dokumen atau mungkin kayak undangannya. Oke, nah 我们再看一下白日. 白日 di sini oh berarti hari. 日 bisa hari, bisa maksudnya tanggal ya. 白日 oh hari putih itu maksudnya siang hari ya. 不是 hari putih ya. Jadi siang hari 白日梦. Nah, lawan katanya adalah 黑夜. 黑 itu hitam.
Kan kayak tadi ya, dia nggak direct, dia pakainya hey ye. Apa itu ye? Ye itu adalah malam. Hey hitam, hey ini hitam, ye adalah malam. Oh, 老师为什么没有用晚? Enggak, dia malam kan wan, 晚上的晚, benar ya? Nah, mungkin teman-teman tersirat. Saya tahunya 晚上 bukan, malam bukan wan, 晚上的晚. Iya, tapi ya itu ya teman-teman. Pasangannya bakunya begini, dia nggak ada hewan, 没有 hewan, adanya heye. Nah, cuman malam itu kalau lengkap adalah 夜晚. Jadi dia punya kata lengkap adalah 夜晚. Biasanya teman-teman akan ketemu di bahasa-bahasa artikel ya. Nah, 天夜晚, 夜晚 itu malam secara lengkap, malam hari maksudnya ya. Dan mereka berdua ini bisa kepisah, terus gabung sama padanan katanya masing-masing. Kayak wan, 我们说晚上好，对吗？晚上 malam hari, keterangan waktu. 晚上好 selamat malam, good evening. Kalau 晚安 good night, ya semua pakai wan. 老师，我可以换成夜吗？不可以, nggak bisa juga ya. Misalkan ini mereka kan sama gitu artinya malam. Iya, karena padanan katanya masing-masing ya. Jadi mereka kayak punya fungsi masing-masing. Oke, silakan di screenshot dulu ya. Jadi, 白日 lawan katanya 黑夜. 黑夜 itu adalah malam hari. 好了，这个是星期六的问题啊。来，我们看一下星期天的问题。看一下，Oke ya, saya ganti halaman. Pertanyaan dari Liana, 老师的 pertama sebutnya apa? 上的 atau apa ya? Lalu yang kedua sebutnya apa? Oh, ini ya yang kemarin kita bahas ya. Oke, kemarin sempat dijawab di chat ya, nggak apa-apa. Saya sedikit reviewin teman-teman yang kemarin ya. Semoga nggak bosan-bosan ya, dibahas mulu ya tanya ini ya. Tapi semoga teman-teman sudah jadi lebih paham. Ini namanya 双人的. Namanya ya, 双人的. Jadi kalau teman-teman mau gampang hafal, ini cuma nama ya, bukan maksudnya artinya kenapa bisa pakai 双人的, 不是. 双 itu artinya double. Double. Kayak teman-teman tahu double happiness. Nah, 双喜. Nah, 双喜 itu double happiness. Jadi ada dua hal bahagia gitu ya, namanya 双喜. 双喜nya naik ke喜, 喜欢的喜. Makanya teman-teman kalau lihat tempelan yang misalnya orang merit gitu ya di pintu, terus ada tempelan merah. Nah, itu sebenarnya tulisannya adalah ini ya, teman-teman. Nah, familiar nggak teman-teman? Ini sebenarnya dia adalah double. Saya ini ya, makanya saya kasih garis jadi teman-teman ngeh dari sini tapi didoublein. Teman-teman bisa kelihatan ya, namanya 双喜. Jadi ini yang teman-teman lihat orang tempel-tempel di pintu kalau ada merit, ada hal-hal yang membahagiakan. Nah, mereka tempel ini namanya 双喜. Nah, double ya, double happiness. Nah, 双人的. Nah, semua 对不起. 双人的. Oke, nah supaya teman-teman hafal, dia kan bentuknya ini ya, kayak gini. Nah, 双人 karena ini dua begini namanya double. Nah, kenapa ini ren? Kalau teman-teman bayangin kan dia posisinya begini. Kalau diterbalikin, ditidurin, dia adalah tulisan ren, orang. Itu maksudnya. Makanya disebut 双人的. Jadi sedikit lah ya teman-teman jadi paham, oh yang sampingnya ada dua garis begini namanya 双人. 双人旁 kalau
sebagai struk ya kalau nanti teman-teman belajar huruf Mandarin Shongren. Nah, kalau ini adalah terdiri dari huruf Mandarin ini sama ini gitu ya. Ini adalah tu. Ini adalah ye. Ye-nya juga. Ya, kita udah belajar. Kalau tu, 我忘了大家学过吗？ tu ini tanah atau lantai. Oke. Nah, jadi yang kemarin kita bilang, oh ini namanya apa? Ini namanya tuyete. Tuyete. Seperti itu. Untuk orang paham tuyete berarti tulisannya ini gitu ya. Shongrente berarti tulisannya ini. Oke. Silakan di screenshot dulu. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Rita. 老师 kalau kata 交谈 sama dengan 聊聊. Ya, kemarin kayaknya saya jelasin di kelas ya. 交谈 itu lebih formal. 交谈 不客气 Liana. 交谈 itu lebih formal. Kalau 聊聊 itu apa ya? Chat, ngobrol, tapi kadang-kadang ya sudah ngobrol aja, biasa aja gitu. Maksudnya lebih santai gitu ya, dan topiknya ya terserah santai banget. Nah, kalau Jiaotan itu kadang-kadang memang ngomongin hal-hal yang serius, jadi sedikit berbeda ya. Women liao-liao, berarti ngobrol santai, ngopi-ngopi, ya namanya liao-liao. Kalau Jiaotan berarti ada sesuatu yang mau dibahas. Interaksi, topiknya bisa jadi kerjasama segala macam kayak gitu ya. Oke, semoga menjawab ya untuk Ibu Rita. Saya lanjut pertanyaan dari Pak Doni. Untuk hui artinya dapat sama hui yang artinya akan itu sama nggak? Ya sama Pak Doni ya. Jadi huruf Mandarinnya sama. Hui-nya ini, bahkan hui yang tadi barusan kita bahas meeting pertemuan itu sama. Huruf Mandarinnya sama, bacanya sama, tinggal dia masuk ke konteks ya. Jadi 我会说汉语 berarti 会-nya bisa, artinya mampu. Huruf Mandarinnya sama. Kalau nggak sama, nggak boleh saya bikin begini ya. Hui, terus akan, misalnya 你会来吗? Berarti di situ bukan bisa atau mampu ya, tapi kamu akan datang nggak? 明天是老板的生日，你会来吗? Berarti di situ teman-teman paham, oh iya ya, besok ulang tahun bos, kamu akan datang nggak? Misalnya datang ke pestanya gitu ya. Nah, berarti di situ konteksnya akan, will. Atau beberapa konteks sehari-hari, 我会帮你. Berarti saya akan bantu kamu, bukan saya mampu bantu kamu, 不是. Kalau saya available untuk bantu kamu itu 我能帮你. Misalnya saya ada waktu, saya ada waktu luang atau tidak ada halangan, nah itu neng ya. Dulu kita ada bahas hui neng sama kei. Saya lagi satu lagi hui yang tadi barusan kita bahas itu adalah sebagai kata benda meeting atau pertemuan. Kai hui ya. 也是这个会 meeting atau pertemuan. Oke ya. Silakan di screenshot dulu. Ya, Pak Simon ya, xie udah bantu jabarin juga, teman-teman bisa review ya. Jadi memang Shongren de he Tuye de itu apa ya, menghubungkannya dia kebalik ya. Kalau Shongren de verb plus adjective, terus kalau Tuye de kebalikannya. Nah, biar teman-teman bisa langsung ulang lagi ya, mereview lagi, ini menghubungkan apa dan apa. Oke, 再来是 saya lanjut ya. Pertanyaan dulu, nanti baru saya balik ke chattingan teman-teman. Dari Pak Lukas. Kalau motivator namanya apa? Motivator itu adalah motivator. 中国人 jarang ya jadi motivator. 因为每个人都很有精神 karena mungkin maksudnya orang-orangnya, manusianya sangat-sangat bersemangat kali ya. Motivator mungkin saya translate ya Pak Lukas ya. Membangkitkan ya. Berarti 我们说激发的激 激
Jili, kuli de li, kuli itu, kuli kita udah belajar. Jili, ce itu orang yang ya. Jili, ce itu orang yang. Oke, nah kita belajar kayaknya rence, apa ninja, tapi kalau ce itu ada orang yang. Nah, terus apa namanya? Li ini adalah kuli, motivasi ya. 我们学过鼓励。Motivasi. Kayaknya pernah ya, motivasi. Ini kata benda. Oke. Terus ci ini membangkitkan. Membangkitkan. Saya nyambung ke bawah ya, teman-teman ya. Jadi Cilije ini adalah motivator, orangnya. Orang yang membangkitkan motivasi orang lain disebut Cilije. Nah, kalau motivasinya kita bilang memotivasi ya, kuli, atau ini bisa kata kerja memotivasi. Oke, bisa dua ya, memotivasi atau motivasi. Bisa kata kerja, bisa kata benda. 谢谢你的鼓励 berarti terima kasih atas motivasimu. Maksudnya memotivasi saya gitu ya. 谢谢你的鼓励. Jadi ada dua. Nah, terus kalau misalnya orang bilang kuli ini kan dia kita berikan ke orang atau kita terima dari orang gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam sendiri itu passion, hasrat gitu ya, namanya tungli. 动力跟鼓励不太一样。鼓励itu ya betul dukungan, 谢谢你的鼓励, boleh juga support. Jadi kita dapatin dari orang lain. Tapi kalau dari dalam diri sendiri, innernya kita namanya tungli. Nah, cuma kita translate juga motivasi, benar nggak? Misalnya, 老师我不想在这个公司工作了. Misalnya contoh ya, teman-teman bilang, saya udah nggak pengen kerja di perusahaan ini. 我在这儿工作没有什么动力. Inner motivation itu nggak ada gitu. Jadi dorongan dari dalam diri sendiri udah nggak ada. Mungkin berpikir, aduh kayaknya mungkin nggak mungkin naik jabatan atau apa ya, saya nggak tahu, misalnya faktornya banyak. Nah, 我没有什么动力. Sama teman-teman kalau misalnya ada orang kan bilang sama saya belajar bahasa Mandarin tuh nggak ada urgency. Maksudnya ya bisa ya oke, nggak bisa ya, nah berarti nggak ada urgency ya. Jadi maksudnya sehingga nggak greget gitu. Nah itu kita pakai tungli atau kuli. Dari dalam sendiri itu memang nggak ada motivasi untuk bisa nguasain. Misalnya contoh ya, akhirnya dia berhenti belajar. Maka kita pakai 老师我没有 我没有什么什么要学习汉语 yes 动力对 inner motivation ya, jadi sedikit berbeda, cara penggunaannya juga akan berbeda. Tapi kalau misalnya saya selalu motivasi teman-teman yuk belajar bahasa Mandarin, mungkin sekarang nggak pakai bla 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 misalnya ya. Nah, 我会说我常常 saya sering memotivasi teman-teman, berarti pakainya apa? Saya misalnya 我常常鼓励，谢谢。我常常鼓励同学们要把汉语学好. Misalnya ya, saya sering memotivasi teman-teman untuk mempelajari bahasa Mandarin dengan baik. Terus teman-teman semua bilang 谢谢老师的 thank you 老师 untuk 谢谢老师的鼓励. 对. Jadi yang tadi kan kata kerja, saya memotivasi. Terus teman-teman bilang, oke, 老师 thank you ya buat support, buat motivasinya. 谢谢老师的鼓励. Oke ya. Tapi kalau tungli itu saya nggak bisa berikan ke teman-teman. Tungli itu memang dari innernya teman-teman sendiri ya. Inner beauty ya, 内在美 beda Pak. Ya dia nggak berasal dari kata ini. Nanti saya tulis di belakang ya. Ini silakan di screenshot dulu. Jadi saya perlu kasih contoh kalimat supaya teman-teman tahu, oh beda gitu ya. Walaupun kita translate-nya motivasi kan harus gitu.
有点不一样. Kita masuk ke kalimat jadi paham ya. Jadi kalau orang memotivasi kita bilang 谢谢你的鼓励 gitu ya, 谢谢你的鼓励. Kalau 动力 itu benar-benar berasal dari diri sendiri. Tidak ada orang yang bisa gantiin. Memang teman-teman perlu cari itu ya. Itu kayak teman-teman punya badan gitu ya, adalah mobil Ferrari. Tapi teman-teman butuh bensin untuk bisa menggerakkan Ferrari ini, benar nggak? Nah, bensinnya adalah tungli ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Inner beauty gitu ya. 内在美. 美nya 美丽的美啊. 在 itu di, keberadaan ya teman-teman tahu. 内 itu dalam. 内 ini dalam, di dalam gitu ya. 美 itu adalah cantik, indah. Inner beauty ya. Inner beauty. Kalau kebalikannya adalah 外在美. Nah, kalau kayak gini dia bisa langsung kebalikan ya. 内 sama 外. 外 itu adalah luar. Kecantikan luar ya. Oke. 外在美. 外在美 biasa kelihatan ya. Kalau inner beauty biasanya teman-teman mesti berinteraksi dulu baru tahu ya. Silakan di screenshot dulu, saya lanjut pertanyaannya ya. Oke, dari Ibu Yuli Christine. 现在我不方便接电话，请你等一下再打电话，boleh? Oh, ini yang kemarin ya, PR kita. Boleh Ibu, formatnya sudah benar ya. Nah, cuman tadi hanya memang tidak ada di soal kita, soal saya. Cuma sampai ta itu maksudnya telepon lagi. Berarti di situ konteksnya memang telepon ya. Formatnya udah benar ya Ibu ya. Oke, ini oke, mungkin saya respon dulu ya ke tadi ada chattingan di teman-teman. Bukan insya. 刚才有 Oh, udah dibantu jawab sama Cynthia ya, Shirley ya. 三更半夜itu tengah malam sebenarnya ya. 跟半夜其实是差不多一样. 三更半夜 itu mulai dari jam 2, jam 3, itu sama sih, hampir-hampir sama ya. 半夜 itu tengah malam. 三更半夜 lebih apa ya? Lebih description banget, maksudnya lebih pelukisannya lebih ini banget gitu ya, gaya bahasa. Yang de Shirley mungkin saya nggak ulang karena udah dibantu jawab sama Cynthia ya. Sisi Cynthia ya. Oke, saya lanjut. 联欢会 联欢会 ini Ibu Li Hong. 联欢会 itu lebih ke ini ya. Pesta. Pesta misalnya contoh 春节联欢会. 春节 itu Imlek. 联欢会 itu kita adain pesta. Pesta merayakan Imlek namanya 联欢会. 联欢会 bisa. Hui-nya benar ya Ibu. 联欢会. Oke ya, kejawab 联欢会 pesta. 联 itu artinya sambung menyambung. Huan happy. Hui itu adalah pertemuan. Yang tadi kita bilang pesta, ada kai hui, ada 座谈会的会, 都是一样的会. Hui-nya sama. Saya lanjut lagi. Oke ya. Pak Yuslan tadi ada tungli. Saya sudah jelasin ya. Motivasi, inner motivasi. 久而久之ini artinya lama-kelamaan. Ibu Yeni ya, 久而久之 lama-kelamaan. Cuman 久nya setahu saya harusnya 久 yang ini ya. 久 lama. Kalau yang Ibu tulis tuh 99 ya. 久而sorry. 久而久之 lama-kelamaan ya. 久nya lama. 久而 lama-kelamaan. Nah, cuman saya mau info teman-teman gini. Sekarang banyak bahasa gaul. Bahasa gaul misalnya contoh orang chat di internet gitu ya. Nah, harusnya kan asli hurufnya cio-nya lama. Nah, cuman kadang-kadang orang ganti ke cio 9. Kenapa? Bahasa gaul gitu. Karena mereka punya bunyi nada sama. Itu sih, teman-teman ya. Kadang nanti misalnya teman-teman ketemu, terus di internet saya chat orang pakainya cio yang 9. Ini cio 9.
Ya, karena bahasa gaul. Nanti teman-teman bisa ketemu, dia bunyinya sama, tapi dia pakai huruf Mandarin yang lucu gitu ya, yang maksudnya artinya kalau diartikan malah nggak kena. Nah itu, jadi apa ya, lebih ke bahasa slang ya, bahasa gaul. Oke, 再来，谢谢 Cynthia ya, 激励者, motivator. Oke, saya lanjut. Inner beauty sudah. Tungli, tadi sudah saya contohin ya, Ibu Felicia. Yang misalnya contoh, 老师，我不想再学汉语了. Misalnya contoh ya, ada teman-teman bilang sama saya, 老师, saya udah nggak pengen terusin belajar bahasa Mandarin. Terus saya bilang, oh, 怎么了itu what happened? Atau 为什么呢? Kenapa gitu ya? Reason kamu kenapa nggak mau terusin? Contoh, 我没有动力. Misalnya contoh ya, saya nggak ada inner motivasi. 我没有动力把汉语学好. Kan banyak ya orang yang, udahlah, bisa ya udah, nggak bisa ya sudah gitu ya, karena memang nggak urgensi kan, misalnya mungkin pekerjaan nggak kepake dan segala macam. Terus memang mungkin memang nggak hobi bahasa kan, kita juga nggak tahu ya, makanya disebut inner motivation-nya nggak ada. Itu tungli ya, Ibu Felicia. Semoga contohnya bisa melengkapi contoh-contoh yang tadi. Tung itu artinya gerak, Ibu Cindra. Tung itu bergerak. Saya balik ke sini. Ya, tung ini bergerak. Bergerak. Pietung artinya jangan gerak ya, teman-teman kalau suka nonton film, jangan bergerak ya, pietung, misalnya contoh polisi lagi sama penjahatnya ya, pietung, pietung justru jangan bergerak. Li ini adalah tenaga, tenaga untuk menggerakkan ya, namanya inner motivation. Nah, ini yang saya sebut, saya selalu kasih tahu teman-teman bahwa bahasa Mandarin menariknya di mana. Memang tergantung mindset ya. Kalau kita bilang dia sulit, ya dia akan sulit. Kita bilang dia menarik, ya dia akan menarik ya. Kayak teman-teman ada yang bilang, oh, Hanyu 很有意思, yang menarik. Karena begini ya, tung bergerak, li tenaga. Oh, saya kayaknya bisa nebak deh ini kira-kira apa. Walaupun mungkin teman-teman belum dapat artinya secara langsung, mungkin belum cek kamus atau segala macam. Bisa udah mulai menebak sedikit-sedikit ya. Oke, Cynthia bikin kalimat 我有自己的动力. Boleh, saya ada inner motivation-nya sendiri. Misalnya, 我看你那么认真学习汉语. Misalnya contoh ya, ada orang bilang, saya lihat ya Cynthia sangat serius. 认真 itu serius. 我看你那么认真学汉语. Wah, 真棒. Misalnya ya, orangnya bilang, Cynthia, saya lihat kamu serius banget ya belajar bahasa Mandarin. Hebat, 真棒. Terus Cynthia jawab, 我有自己的动力. Berarti dia ada inner motivasinya sendiri kenapa dia mesti nguasain bahasa Mandarin. Oke, 可以的. Kalimatnya sudah benar ya, Cynthia. Oke, berkembang itu fa, ta. Mau bilang tidak berkembang? Oh, tidak berkembang, boleh contoh kalimat langsung nggak? Karena gini, berkembang itu misalnya negara berkembang berarti fa ta guojia. Nah, tapi kalau tidak berkembang maksudnya contoh kalimat. Takutnya nanti nggak cocok ya, karena ya perlu ada konteks kalimat ya. Fa ta tuh ya, tadi Pak Riki udah bantu jawab ya, fa ta. Oke ya, Shirley, dia langsung cari di Baidu katanya ya. 三更半夜, 深夜, 一夜分为五更, 三更指当天11点呀，23就11点到第二天的1点这个时间. Ya, kalau mau detail seperti itu Ibu Shirley ya. Kalau misalnya kita bilang, ya sudah, memang maksudnya larut malam, tengah malam, boleh nggak pakai 三更半夜? Boleh. 你为什么三更半夜敲我家的门 gitu ya? Kok kamu tengah-tengah malam orang lagi tidur gitu ya? Kamu ketuk pintu rumah saya gitu ya, 三更半夜. Nah, terus apa namanya? 你为什么半夜敲我家的门? Sama sih tengah malam ya. Nah, tapi kalau kayak Ibu Shirley mau meneliti tentang keng, 一夜分为五更, jadi satu malam itu dibagi 5 keng, boleh. Berarti mau pakai detail silakan, 三更半夜ya. Dan mungkin lebih indah yang tadi saya bilang karena dia ada 4 huruf ya. Semoga kejawab ya Ibu. Jadi sama sih larut malam itu menurut orang China sebenarnya jam 11 sudah larut malam ya, harus tidur sebenarnya. Maksudnya kita yang punya kehidupan malam tuh maksudnya gini, mungkin kita suka bergadang, nah itu yang over ya, padahal memang diajarin dari zaman dulu, sebenarnya jam 8, jam 9 harusnya sudah tidur, sudah beristirahat, itu yang paling baik ya. Ada dokter di sini, mungkin dokter bisa kasih kita saran bahwa
Benar nggak dok? Kalau kita jam 9, jam 10 itu sebenarnya harus sudah beristirahat. Makanya disebut jam 11, jam 12 itu udah tengah malam. Nah kalau kita mungkin konsepnya yang suka bergadang ya, kayak saya kadang-kadang ada kerjaan sampai larut malam, itu sebenarnya nggak bagus ya. Persepsi saya tengah malam itu bisa jam 1, jam 2, jam 3 gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke ya, saya lanjut ya. Oh, katanya jam 11 sampai jam 3 subuh itu detox ya. Sisi Yunita, benar ya berarti ya, sesuai kesehatan. Hmm, oh, saya merasa sudah belajar bahasa Mandarin, tapi tidak ada perkembangan. 我已经学了很久汉语. Ini formatnya kebalik ya, 学了很久. 我已经学了很久. 但是我觉得没有进步. Kalau di sini harus pakai 进步 endang, nggak bisa pakai fata. Oke. Ya, saya butuh kalimat. Kalau nggak nanti teman-teman masukin salah, jadi aneh gitu ya. Nah, tadi ada fata. Ini berkembang biasanya untuk perusahaan atau negara ya teman-teman boleh catat negara atau perusahaan. Saya lanjut ya. Contoh 发达国家. Sorry. Negara berkembang. 国家 itu negara. 像我们印尼是发达国家 ya, negara yang berkembang. Ini negara. Oke. Ya. Nah, ini cocok fata goja. Terus tadi ada kalimat dari Endang yang maksudnya saya udah belajar bahasa Mandarin lama gitu ya, tapi tidak ada perkembangan. 我学了很久. 久nya yang tadi lama ya. Ntar saya kasih pinginnya yang lengkap ya. 但是觉得itu merasa. 觉得没有 ya 进步的. Saya tulisnya jadi huruf tradisional. Jin. 进步, kayaknya kita udah belajar ya. 进步 itu kemajuan, perkembangan. 没有. Ya, tapi merasa ya. 但是, tetapi. 但是 ini udah tahu ya. 觉得 merasa. 觉得 ini merasa. 我学了很久. 久 ini lama ya. Saya udah belajar lama tapi merasa tidak ada perkembangan. Kalau yang kayak gini, ini nggak mengajukan pertanyaan ya, nggak apa-apa. Cuman buat catatan buat teman-teman ya. Kadang-kadang ekspektasinya ya, yang bikin kita merasa tidak ada progres, tidak ada perkembangan. Nah di sini perlu pakainya cimpu ya. Semoga jelas ya untuk pertanyaan dari Endang. Negara maju, 进步国家, 进步的国家 perlu 的 ya, 发达国家, 进步的国家. Boleh pakai ini atau 发展, 很发展的国家也可以发展. Ya, tadi ada bawah dari Ibu Wulandari ya. Ya, berkembang maju, tapi dia lebih ke perusahaan negara, 发展. Saya boleh next, sudah selesai di screenshot. 我学了很久，但是觉得没有进步。OK， sudah. Ya, kita ada 发展。发展。Oke. Berkembang. Maksudnya udah lebih maju. Sorry. 发展 itu maju. Lebih bertahap daripada fata ya. 发展 jadi maju ya. Kita bisa bilang 发展的国家, 进步的国家都可以。进步。
进步的国家. Jadi kayak teman-teman belajar satu kosakata, itu kalau bisa cari tahu aplikasi di dalam kalimat ya, supaya tahu pasangannya, goja. Jimpu, yang sangat maju berkembang pesat namanya Jimpu de Guojia. Oke, semoga kejawab ya. Fajan ini bisa maju, terus bisa juga setahap lebih daripada Fata, 也可以发展。jadi 像我们现在的国家已经很多的发展，banyak kemajuan, banyak perkembangan ya. Nah, jadi dari tadi teman-teman lihat, kosakatanya banyak ya, ada fata, ada fajan, ada jimpu. Tapi ya itu penggunaan di konteks-konteksnya. Itu yang teman-teman perlu pahami ketika dapat kosakata. Oke, aplikasi di kalimat seperti apa supaya teman-teman langsung tahu, oh ini berarti konteksnya di sini kayak gitu ya. Oke, 不客气 Cynthia 呀，ini sudah，我再看一下还有没有问题。时间快到了，sudah nggak berasa ya. Oke, ini sudah beres. Terus ada pertanyaan dari Ibu Christine. Ibu Christine ada inting Guanshan. Ini sudah, saya boleh next halaman berikutnya. Ya, jadi bagi teman-teman yang sebenarnya levelnya sudah bisa baca Hanzi gitu ya, sudah punya basic, bahkan mungkin sebenarnya teman-teman belajarnya lebih banyak dari saya mungkin ya, karena saya lihat banyak Bapak Ibu yang senior ya, yang pernah belajar di sekolah Huasiao. Saya malah enggak ya. Jadi sebenarnya itu tinggal Bapak Ibu kalau misalnya mau lebih gitu ya, misalnya saya memang hobi bahasa Mandarin. Nah, bisa kayak tadi yang saya bilang cek di itu pasti dari baca bisa dapat gitu. Oh, ini artinya ini. Jadi bisa memperdalam pasti ya. Jadi bukan ya itu yang saya bilang ya, guru itu cuman memberikan petunjuk, bukan kayak sumber segala-galanya push. Saya juga bisa bagi sama teman-teman karena saya tahu. Tapi banyak hal yang saya memang belum tahu juga, benar nggak? Makanya perlu terus belajar. Oke, saya lanjut ya. Tadi ada pertanyaan inting guanshan in se de in. Guanshan. Ini setahu saya dia ini ya sebentar in ting guanshan. Ini adalah perak, silver. Ting ini adalah emas, ya bentuk emas. Nah, inting ini sebenarnya adalah uang zaman dulu. Saya nggak begitu bisa gambar. Uang zaman dulu kalau teman-teman lihat film-film ada begini, 大家懂吗？元宝, kita bilang 元宝有没有? Saya nggak pintar gambar ya. Nah, ya kalau yang suka nonton film biasa tahu ya, 元宝. Istilah bahasa sehari-harinya adalah 元宝. Ya, jadi yuan ini adalah uang. Uang yang yuan, mata uang China itu yuan, 就是这个 uang mata China, mata uang China, 对不起 mata uang China. Nah, terus pao ini adalah barang berharga. Pao pei de pao. Pao pei itu kesayangan ya. Pao ini adalah kesayangan, barang berharga. Nah, cuma ini dulu uangnya bentuknya seperti itu. Ada yang warnanya perak, ada yang warnanya emas, benar nggak? Teman-teman kalau suka nonton ya, nanti saya tunjukin di internet inting. Inting guanshan, guan ini artinya melihat. 为什么不说看呢，老师？观 ini adalah 观赏，观赏 itu melihat atau menikmati pemandangan alam. 观 ini khusus untuk melihat atau menikmati pemandangan alam. Jadi dia punya istilah khusus kalau misalnya teman-teman lihat pemandangan namanya 观, menikmati pemandangan alam.
shan adalah gunung. Nah, kalimat ini mungkin saya perlu tunjukin ya. Nah, kayak gini mungkin Ibu Christine yang sudah tahu bisa, maksudnya istilah kayak gini biasanya maksudnya level kemampuannya sudah oke banget gitu ya. Nah, mungkin artikel yang dibaca juga sudah sangat mendalam. Nah, caranya kalau misalnya, oh saya dapat kayak gini, nah caranya sama yang tadi saya tunjukin. Sebentar ya. Misalnya contoh, inting Guanshan. Ya, jadi teman-teman lihat ya. Ya, teman-teman bisa zoom ya supaya lebih jelas. Saya lihat ke tab saya kayaknya kecil tulisannya. Inting Guanshan ini adalah jadi gini. Ya, saya kasih tahu teman-teman inting dulu. Inting ini adalah, nah teman-teman kelihatan, iya mata uang China di zaman dulu, tapi warnanya perak. 还没出来吗？出来了吗？ Ah, ini dia. Teman-teman kelihatan? Nah, ini namanya inting. Jadi in itu perak. Oke ya. Nah, di sini ada tulisan Qianlong. Nah, kalau teman-teman belajar sejarah, teman-teman bisa lihat ya, ini ada Qianlong, bacanya dari kanan ke kiri gitu ya. Qianlong itu adalah nama maharaja, nama raja di zaman itu. Jadi dulu itu uangnya nggak ada nama secara nasional. Jadi siapa yang berkuasa, nama maharajanya ya dipakai di untuk nama-nama tahun gitu. Nah ini kita ketahuan nih, oh ini berarti uang di zaman kerajaan apa Raja Qianlong. Qianlong kalau teman-teman tahu pernah nonton film Putri Huanchu, itu maharajanya namanya Qianlong, Qianlong Huangdi. Ya, oke ya. Nah jadi Inting Guanshan, sebenarnya Inting ini adalah nama jembatan, Qiao. 我们看一下银锭桥, ada kelihatan teman-teman? Boleh respon saya, takutnya share screen saya nggak muncul ya. Nah, Yinting Qiao itu ini. Saya buka biar lebih jelas. Oke. Nah, 这是 Yinting Qiao. Teman-teman kalau nanti jalan-jalan ke Beijing, bisa ke daerah Xi Barat ya, ada Yinting Qiao. Nah, kok disebut inting? Inting itu sebenarnya inting qiao maksudnya ya. Inting qiao itu bentuknya gini teman-teman. Ya, kelihatan ya kursor saya ya. Bentuknya kayak yuanbao yang tadi tapi dikebalikin. Nah, namanya inting qiao. Kenapa disebut inting qiao? Maksudnya itu. Kalau teman-teman lihat jembatan ini kan klasik bentuknya kayak gitu. Nah, itu karena maksudnya yuanbao-nya dibalikin jadi bentuk jembatan. Nah, kenapa disebut Inting Guanshan ini sebenarnya satu istilah bahwa di jembatan Inting ini dulu bisa dari jembatan ini orang-orang bisa memandang pemandangan alam. Tapi karena sesuai dengan perkembangan ekonomi, maka pemandangan alam sebenarnya sudah tidak kelihatan lagi ya, karena udah tertutup sama bangunan-bangunan tinggi itu maksudnya. Nah, kalau teman-teman atau Ibu Christine mau tahu, Inting Guanshan, dia jadi cuma satu istilah sih. Dari jembatan Inting melihat pemandangan alam. Nah, tuh keluar ya. Inting Guanshan sebenarnya adalah sebutan ketika orang memandangi pemandangan alam dari jembatan itu. Itu maksudnya. Jadi saya perlu gambar supaya teman-teman kebayang. Nih, teman-teman bisa lihat Inting Guanshan ini adalah, oh sorry, saya gedein ya. Kelihatan nggak teman-teman? Oh, oke. Kayaknya nggak bisa gede. Oh. 没有大的，没关系。就这样吧。saya cuma mau tunjukin teman-teman sebentar. Nah, ini ya, kelihatan di sampingnya. Nggak kelihatan ya. Saya lihat tab saya nggak muncul. Ini. 出现吗? Yang di sebelah kanan ada tulisan hijau. Nah, Inting Guanshan ini jadi satu istilah di tempat wisata tersebut gitu, Ibu. Guan ini adalah tulisan tradisional. Ini in juga sama tulisan tradisional ya. Kalau simplified yang saya tulis ini atau yang diketik Guanshan lebih jauh lebih simple goresannya. Itu satu ya. Terus saya lanjut. Masih ada pertanyaan berikutnya. Qifu Tie Tang. Cifu Dietang. Oke, ini berarti udah
Jadi teman-teman kebayang ya, biar tahu, oh maksudnya inting kuanshan seperti apa. Jadi dia kayak sebutan untuk kita melihat pemandangan alam dari jembatan inting. Oke, 再来起伏跌宕，起来的起，埋伏的伏，跌倒的跌，jatuh，荡，oke ya，起伏跌宕，起伏itu artinya naik turun naik turun naik turun bergejolak ya. Oh oke, nggak apa-apa, belum di screenshot yang mana Liana. Tie ini jatuh, tang ini turun. Jadi ini satu istilah, cifu tie tang artinya apa ya? Hal-hal di dunia ini mengalami perubahan terus-menerus. Jadi perubahannya kita nggak bisa prediksi maksudnya ya. Jadi teman-teman boleh catat, hal-hal di dunia ini banyak terjadi perubahan. Perubahan bahkan dalam waktu sedetik ya, hitungan detik gitu ya, namanya cifu tietang. Mungkin nanti saya kasih satu contoh kalimat ya. Oke. Halaman sebelumnya ya. Sebentar. Ini? Silakan. Jadi 起伏跌宕说，世事难料，世事难料，很多起伏跌宕的事，所以大家也不必太操心jadi 世事难料 itu hal dunia sangat sulit diprediksi. Terus 起伏跌宕的事很多，hal-hal banyak perubahan itu banyak banget. 大家也不用太操心. Teman-teman juga nggak perlu terlalu khawatir. Karena memang kehidupan itu berubah setiap detik ya. Detik ini kita begini, detik berikutnya sebenarnya sudah ada terjadi perubahan seperti itu. Itu namanya cifu tietang. Yang penting teman-teman mungkin tahu arti dari cifu adalah cifu adalah fluktuasi, naik turun, fluktuasi. Fluktuasi atau fluktuatif. Cifu tietang. Tadi contoh kalimatnya perlu ditulis. 世事难料. Jadi lebih ke ya kita mau nenangin orang bahwa tidak perlu terlalu banyak khawatir juga ya akan terjadi perubahan yang memang tidak pernah selesai selama kita masih hidup ya. 世事难料，起伏跌宕。的事很多。世事 ini hal dunia. Teman-teman catat ya. Nan liao. Nan itu sulit. Liao ini adalah prediksi. 世事难料. Nan sulit ya. Ini saya hapus saja. Biar nggak mepet. Nan sulit. 世事 hal-hal di dunia. Cifu. Tie tang. 是 urusan hal 很多. Oke, terus kita bilang 不必 就是tidak perlu, tidak usah gitu ya. 不用也可以. Mungkin kita pakai 不用, teman-teman sudah belajar ya. 不用 tidak perlu atau 别也可以ya. 不用不用太nggak cukup ya tempat saya. Di sini ya nggak apa-apa ya. 别不用太操心. 操心 itu khawatir. Jadi kayak ada orang parnoan kan ya, parnoan maksudnya, aduh ini COVID sampai kapan ya gitu. Nah, ada orang over. Nah, itu namanya 操心 ya. 别太操心.
khawatir, parnoan gitu ya, karena hal-hal di dunia pasti ada perubahan. 不用太担心，可以可以操心 juga salah satu kosakata tambahan ya sinonim 担心可以，操心可以呀。OK，起伏跌宕，起伏跌宕的事 berarti hal-hal yang banyak perubahan itu sangat banyak ya. Oke, ini contoh buat 起伏跌宕。Oke, 还有两个，ini juga materi luar. Mau saya sambung minggu depan atau dilanjutin aja teman-teman? 加薪。Ibu Femi 加薪哪一个？操心 kali ya. 操心 ini ya. 操心 itu artinya khawatir. Parno. Kalau teman-teman ada sekarang istilah parno, nah ini 操心. Ya, 操心 ya. Oke. Ya, saya beresin aja. Ini sudah selesai. Tadi kayaknya ada Pak Simon tanya jatuh bangun gitu ya. Jatuh bangun boleh pakai cifu. Karena ci itu artinya bangun, fu itu jadi naik turun, fluktuatif naik turun boleh ya. Cuman aplikasi di kalimatnya Pak, nanti kalau ada waktu kita boleh bahas kalau misalnya kalimat ada kita kasih contoh ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Christine. 保驾护航 保驾护航就是保护的意思 cuman dia 4 huruf ya. Oke, 我们看一下保驾护航 Nah, teman-teman, pauhu. Teman-teman masih ingat nggak? Pauhu kita pernah bahas, artinya protect ya. Jadi melindungi. Nah, sebenarnya 4 huruf ini juga artinya melindungi gitu. Cuman yang saya bilang, kadang-kadang bahasa Mandarin itu dia lebih apa ya? Lebih deskripsi gitu, lebih indah gitu ya kalau dipasangin 4 huruf begini. Pauhu itu melindungi. Dan keseluruhan dari 4 huruf ini juga melindunginya benar-benar nggak ada celah gitu ya, benar-benar melindungi. Nanti saya kasih contoh. Jia hang. Jia ini adalah menyetir, mengemudi. Hang, kalau teman-teman masih ingat, hangpan de hang, penerbangan. Nah, baojia hu hang sebenarnya dipakai di zaman dulu. Itu misalnya contoh, ada orang mau berlayar untuk pergi berbisnis, ya, berdagang, benar nggak? Nah, dia butuh tentara-tentara untuk bantu lindungi dia gitu ya. Kadang-kadang di tengah laut bisa ada pembajak laut gitulah ya ceritanya. Makanya 我会保驾护航, maksudnya saya akan melindungi kamu sampai tujuan. Nah, kalau teman-teman tanya kenapa ada jia sama hang, karena yaitu dulu perdagangan itu maksudnya orang naik kapal, naik mungkin dulu nggak ada pesawat ya, makanya naik kapal. Nah, kita lindungi gitu ya. Si tugasnya si tentara itu atau paupiao, maksudnya petugas pelindung keamanan itu yang melindungi. Makanya muncul istilah ini gitu ya. Nah, kalau misalnya laoshi saya simple-simple aja lah, pauhu aja contoh boleh ya. Ini lebih simple, oke? 保驾护航，比如说，父母，父母 itu apa, teman-teman? 父母的爱，父母的爱就是为我们saya masukin ya, 保驾护航。力量。父母 itu orang tua. 爱 cinta ya, cintanya orang tua 就是 adalah ini penekanan 为 demi
我们 kita 保驾护航，保驾护航的力量。Apa itu 力量 teman-teman? Kekuatan. Ini LIANG ya. Sorry. 力量。量 itu sebenarnya ada 4, tapi kalau pas dibaca kadang-kadang orang bilangnya 力量, pendek ya. Oke, 力量 ini kekuatan. Jadi kira-kira artinya apa? Fumu ini orang tua. Ai cinta adalah wei itu demi. Ya, ini maksudnya mulianya cinta setiap orang tua ya. Apa namanya? Kasih sayang orang tua itu adalah kekuatan untuk melindungi kita gitu ya. 保驾护航是成语，对，以不力宏，ya, dia adalah 成语 4 huruf. 保驾护航, kekuatan perlindungan buat kita gitu ya. Fumu itu orang tua. Fumu udah pasti orang tua kita ya, bukan orang yang tua ya, tapi orang tua. Oke, 再来最后一个, silakan di screenshot dulu. 好了。父母的爱就是为我们保驾护航的力量ya, kekuatan untuk melindungi kita gitu ya. Oke, 再来最后一个是存心荡漾。漾是这个漾。存心。Dia nada 4 ya teman-teman, tapi pas baca nada 5. Rata-rata dipraktekinnya tangyang. Tangyang itu artinya bergejolak. Kayak tadi cifu, air sungai, air laut itu tangyang. Jadi ada gelombangnya, ada gerakannya. Makanya ini semua ada sandian shui, berhubungan dengan air. Itu namanya tangyang ya. Bergejolak. Nah, chun ini artinya simpan gitu ya, simpan. Sin hati. Maksudnya simpan hati, isi dalam hati gitu maksudnya ya. Isi hatinya bergejolak. Nah, 我不知道 chun xin dang yang bisa banyak maksud. Misalnya melakukan sesuatu yang salah, hatinya bisa bergejolak karena hati nuraninya membantah. Bisa juga misalnya contoh ketemu orang yang dia sukai, ya bisa juga chun xin tang ya. Jadi ini banyak tergantung konteks kalimat dari Ibu Christine ya. Ibu mungkin baca artikel ketemu apa istilah ini mungkin atau nonton film. Jadi tergantung nanti konteks yang di film seperti apa. Jadi chun xin tang ya. Chun xin itu isi hati. Jadi hati yang tersimpan di dalam itu namanya chun. Chun. 像这个存，我们可以说存钱。Apa itu 存钱？钱 itu duit. 存钱 itu artinya nabung. Contoh ya, menabung betul. 存钱. Makanya 存 itu sebenarnya di dalam hati ditabungin, sin hati ya, tang yang bergejolak. 存心当yang. Oke. Itu terakhir dari pertanyaan Ibu Christine kayaknya. Ya, oke. Udah selesai ya. Oke, 我们今天也来不及要讨论一下 mau diskusi yang lirik ya. Nanti ya kalau ada waktu pas nggak banyak pertanyaan kita boleh bahas. Oke, 好，谢谢班长，谢谢同学们参加了今天的节目，再见，祝大家健康，拜拜。谢谢老师，老师再见。再见。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，再见，再见，再见，谢谢老师，再见。谢谢老师。